dengan Kak JJ di Small Skala Minggu Online. Apa kabar adik-adik? Kak JJ harap adik-adik beserta papa mama, kakak adik dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Yuk adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita mau sama-sama nyanyi Happy Ya Ya Ya. Ikutin kakak ya. Adik-adik, sebelum kita nyanyi lebih semangat lagi, kita berdoa dulu ya. Yuk, tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami 1 minggu ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Siapa yang hari ini senang? Wah, kakak masih lihat tuh di sana belum ada yang senyum. Coba ayo kalau senang, mana giginya? Kasih senyumnya. Pinter. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagi yuk. Duduk senang, berjalan senang. Karena apa? Karena kalau sama Tuhan Yesus kita pasti senang. Oke? Yuk sama-sama duduk senang, berjalan senang. Semuanya duduk dulu. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya.
Siapa yang tahu kita ini anak siapa? Betul, anak papa mama. Terus Bapak kita yang di surga siapa namanya? Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu terang. Terang itu bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kalau Tuhan terang, adik-adik sama kakak juga adalah anak terang adik-adik. Yuk kita sama-sama nyanyi, Aku Anak Terang. Sekarang tiba saatnya kita untuk apa, hayo? Betul, memberikan persembahan. Kak Jeje ambil kotak dan uang persembahannya dulu ya. Adik-adik juga siapin. Nah, jangan lupa persembahannya dilipat yang rapi ya. Jangan diulang-ulang. Nah, sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Nah, berdoanya sambil menyanyikan lagu Persembahan Kami. Jadi kita berdoanya dengan menyanyi ya. Yuk, mari kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita. Ayo duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita. Shalom anak-anak, jumpa lagi sama Ibu Retno di Small Sekolah Minggu Online.
Nah, anak-anak, perhatikan suasana di belakang ibu. Kira-kira ibu sedang ada di mana ya? Di dapur? Atau di kamar? Bukan ya. Ibu sedang berada di kuburan. Biasanya orang kalau mendengar kata kuburan akan merasa takut. Ya, tapi anak-anak, sebenarnya kalian tidak perlu takut. Karena kuburan itu adalah tempat menanam atau menaruh jenazah, yaitu orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa ya? Kok Bu Retnonya mengajarnya dekat kuburan? Kok berada di kuburan? Pasti cerita Ibu Retno menyinggung tentang kuburan. Benar anak-anak. Tapi supaya ibu bisa leluasa, ibu pulang dulu ya. Nanti sampai di rumah Ibu Retno akan bercerita buat kalian. Ya, Ibu Retno pulang dulu ya. Nah, anak-anak, Ibu Retno sudah berada di rumah. Nah, sekarang Ibu Retno akan bercerita. Cerita dari Alkitab. Ya, seorang yang sudah meninggal lalu dikuburkan. Kita ikutin ya cerita Ibu Retno hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa kita mau nyanyikan satu buah lagu. Ya, kita mau nyanyi lagu Kling Klong. Oke anak-anak? Ya, kita mau nyanyi yuk. Kling klong, ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, cu, 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 jari telunjuk, bing bung, ini ibu jari semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Retno berdoa ya. Oke. Bapa yang di sorga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti cerita firman Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh ibu guru kami. Berkati juga Tuhan ibu guru kami yang akan bercerita buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ini adalah gambaran kuburan orang Yahudi. Masih ingat gambar ibu di awal tadi? Ibu tadi berada di kuburan. Beda ya dengan kuburan orang Yahudi? Ya, betul. Mereka membuat kuburan tidak dengan menggali tanah, tetapi
mencari goa-goa di sekitar tempat tinggal mereka. Orang-orang yang sudah meninggal akan diberi wewangian, dibungkus, dan diletakkan di dalam goa-goa khusus kuburan. Seperti ini anak-anak. Lihatlah, goa ini bisa dibuka, ditutup kembali. Nah, di dalam inilah mayat orang-orang yang sudah meninggal diletakkan. Lalu pintu goa akan segera ditutup kembali. Goa ini bisa dipakai untuk menaruh banyak orang yang sudah meninggal. Jadi, satu goa tidak harus untuk satu jenazah. Pada zaman dahulu, Tuhan Yesus mempunyai seorang sahabat yang baik sekali. Namanya Lazarus. Lazarus, meskipun bersahabat dengan Tuhan Yesus, ia sangat menghormati Tuhan. Ia juga percaya akan semua ajaran Tuhan Yesus yang ia dengar. Lazarus juga mempunyai adik-adik bernama Marta dan Maria. Mereka satu keluarga menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tetapi sayang sekali, suatu hari Lazarus jatuh sakit. Semakin hari, penyakitnya semakin parah. Tubuhnya semakin lemah dan tidak berdaya. Berbagai obat sudah diminum, tetapi sakitnya tak kunjung sembuh. Pada waktu sakit, Lazarus dan adik-adiknya ingat kepada Tuhan Yesus, sahabat mereka. Dengan segera, Maria dan Marta menyuruh orang-orang untuk mencari dan memberitakan kepada Tuhan Yesus agar ia datang menjenguk Lazarus. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa sahabatnya Lazarus sakit keras, ia tidak datang. Dia tidak langsung datang ke Betania, kota di mana rumah Lazarus berada. Ia masih mau pergi ke suatu kota. Loh, kenapa ya Tuhan tidak cepat-cepat menjenguk sahabatnya yang sakit? Apa karena Tuhan Yesus sudah tidak sayang kepada Lazarus? Tentu bukan karena itu, anak-anak. Tuhan Yesus punya alasan sendiri kok. Setelah Tuhan Yesus berkunjung ke kota lain, ia dan murid-muridnya segera menuju Betania, ingin mengunjungi Lazarus. Tetapi sebenarnya Lazarus itu sudah meninggal dari kemarin-kemarin. Jenazah Lazarus sudah diberi wewangian dan sudah dibungkus dengan kain kafan. Ketika hampir sampai di pintu gerbang kota itu, orang-orang melihat Tuhan Yesus segera berlari mendahului ke rumah Maria dan Marta. Kata mereka, "Marta, Maria, Guru sudah datang. Ia sedang menuju kemari." Marta mendengar itu segera berlari menemui Tuhan Yesus. Sesampainya di hadapan Tuhan Yesus, Marta menangis. Maria juga sujud menyusul di hadapan Tuhan Yesus. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Mereka menangis.
Guru, Lazarus sudah meninggal. Melihat mereka menangis, Tuhan pun ikut menangis seperti mereka. Tuhan Yesus berkata, "Marta, Maria, kalian percaya bahwa aku sanggup membangkitkan Lazarus?" "Iya, Guru, kami percaya bahwa Guru adalah juru selamat. Guru pasti bisa membangkitkan Lazarus." Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Lalu Tuhan Yesus mengajak Maria dan Marta melihat kubur Lazarus. Mereka bersama-sama dengan murid-murid Tuhan dan orang-orang yang bersama-sama mereka pergi ke kuburan Lazarus. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus berkata, "Angkat batu itu." Kata Marta, "Tuhan, ia sudah bau, kan sudah 4 hari meninggal." Kata Tuhan, "Loh, tadi kalian bilang, kalian percaya kepadaku bahwa aku sanggup membangkitkan." Maka segera orang-orang itu mengangkat batu pintu gua kuburan Lazarus. Lalu Tuhan Yesus berkata dan berdoa, "Hai Lazarus, marilah keluar." Hop, 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 hop. Wow, Lazarus hidup lagi. Ia melompat-lompat keluar karena tubuhnya penuh lilitan kain, sehingga ia tidak bisa berjalan. Ia melompat-lompat keluar gua. Wah, semua orang yang melihat menjadi serem. Serem banget. Kaget dan heran. Loh, orang mati kok bisa hidup kembali? Tuhan segera memerintahkan orang-orang itu untuk membukakan lilitan kain dan mengajak Lazarus kembali pulang ke rumah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu tidak pernah berbohong ketika ia berkata seperti yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Ia sanggup membangkitkan orang mati dan hidup kembali. Ia adalah Allah yang maha kuasa. Ia berkuasa membangkitkan dan memberi hidup kepada orang-orang yang dipilihnya." Mari anak-anak, kita menghafalkan perkataan Tuhan Yesus kembali ya, yang terambil di Yohanes 11 ayatnya yang ke-25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita ulangin lagi ya. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, anak-anak, seru tidak cerita Ibu hari ini? Nah, Ibu Retno hari ini akan mengajarkan aktivitas kepada kalian. Kita akan membuat lilitan, ya, lilitan kain perban, ya,
kain kafan yang dililitkan di tubuh Lazarus sebelum dia dikuburkan. Ikutin aktivitasnya ya. Nah, Ibu Retno sudah menyiapkan alat-alatnya untuk membuat lilitan pada tubuh Lazarus. Yang dibutuhkan adalah ini ya, karton yang melingkar seperti tabung ini adalah ini dalemannya tisu yang ada di kamar mandi ya anak-anak. Nih mama tolong ya, ini seperti ini. Lalu siapkan juga 2 perban, 2 mata dan lem. Pertama-tama ambil lem, lalu berikan lem pada mata untuk membuat matanya Lazarus. Kita akan tempel ya. Nah, seperti ini. Wow, matanya sudah ada ya. Lalu sekarang tinggal kalian buka perbannya. Tuh, anak-anak, kalian boleh mulai melilitkannya dari bawah ya. Dari bawah begini ya. Nih, seperti ini. Terus dililitkan terus sampai nanti kain kasanya habis. Ini ya anak-anak, ini sudah habis kainnya. Nah, kalian boleh ambil satu lagi. Tapi ini kita mulai dari atas ya. Kita akan lilitkan dari atas. Nih, di atas matanya Lazarus. Terus kita akan lilitkan terus kainnya sampai nanti habis. Lazarusnya yang kelihatan cuman matanya saja ya. Nih, seperti ini. Wow, sudah jadi ini Lazarusnya. Nah, anak-anak, setelah aktivitas kalian selesai seperti ini ya, jangan lupa nanti difoto ya, lalu kirim ke ibu gurunya masing-masing. Tapi anak-anak, ada loh yang belum Ibu Retno terangkan sama kalian. Anak-anak tahu tidak? Ini kan kosong ya, tengahnya kosong. Anak-anak boleh ambil kertas ya, kertas karton atau kertas yang tebal deh pokoknya ya. Kalian boleh lem di bawahnya, lalu kalian taruh seperti ini. Nah, ini akan berguna loh untuk meletakkan pensil kalian, ballpoint mama papa ya, bisa diletakkan di kamar ya. Nih, jadi bagus kan? So, oke anak-anak, hari ini kita akan tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa, ikut Ibu Retno berdoa ya. Yuk semuanya ikut berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan lewat ibu guru kami. Tuhan, kami ingin seperti Marta dan Maria yang selalu percaya akan kuasa Tuhan dalam membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat dan selalu dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, kepada ibu guru kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, selesai sudah kebaktian dan sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan ibu guru yang lain dan akan menceritakan cerita firman Tuhan yang lain juga. Terima kasih anak-anak.
Dadah, Tuhan Yesus memberkati.